Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang kami muliakan Bapak Ketua DKM, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah, ditambah lagi kemuliaannya oleh Allah SWT. Yang kami muliakan para ulama, para ustadz, ustazah, yang juga mudah-mudahan dimuliakan Allah SWT, ditambah lagi kemuliaannya oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kami muliakan Bapak Lurah Desa Cikuyang, mudah-mudahan juga senantiasa dimuliakan Allah, dimudahkan oleh Allah SWT dalam memimpin masyarakat di Desa Cikuyang, dan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah SWT, diberikan kesehatan, ditambah lagi kemuliaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga para bini sepuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan juga senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah SWT di sisa-sisa usia ya, di kita semuanya ini ya, sebetulnya kita semua nggak pilih sepuh aja ya, kita ini tinggal menjalankan sisa-sisa usia. Nah ini dimudahkan oleh Allah SWT, diistiqomahkan oleh Allah SWT untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Juga kepada ibu-ibu semuanya ya, mudah-mudahan Allah melimpahkan karunia-Nya, diberikan kemudahan di dalam segala urusannya ya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam mendidik anak-anaknya, dimudahkan untuk membantu suaminya ya, sehingga di dalam keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Diselesaikan semua permasalahan-permasalahannya, dilapangkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara tahun baru ini. Meskipun sebetulnya tahun baru kita itu ya tahun baru Hijriah ya. Hadirin bahagia, di acara ini kita berkumpul untuk membuat istighosah ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berkumpul di masjid bersama-sama untuk berzikir bersama, untuk beribadah bersama, berjamaah. Ini adalah merupakan karunia nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalau alim ulama mengatakan, kalau kita ini merayakan tahun baru, niatnya kita ini tasabuh kepada orang-orang jahiliyah, maka haram hukumnya ya, kita ikut-ikutan dengan cara-cara jahiliyah. Tetapi kalau kita ini, alim ulama mengatakan, kalau kita ini untuk merayakan tahun baru dengan tahun baru ini, kemudian ini kita niatkan ya, kita untuk bermuhasabah, introspeksi, kemudian diisi dengan acara, dengan zikir bersama, doa bersama, ibadah berjamaah, ini diperbolehkan oleh alim ulama. Ya. Makanya
bahagia. Dan maknanya ketika kita buat acara ini, karena di dalam acara-acara terbaru ini pergodaannya Masya Allah ya. Kalau kita nggak buat acara seperti ini ya, kalau kita ini ada dua saja. Kalau kita ini nggak mau diajak kepada kebaikan, maka kita akan diajak kepada kemungkaran. Nah, tinggal itu, kita mau nggak diajak kepada kebaikan. Kalau kita nggak mau kepada kebaikan, pasti kita akan kepada kemungkaran ya. Mudah-mudahan kita ini semuanya ini kan alhamdulillah ya, Allah dikasih hidayah, dikasih taufik, sehingga kita bisa sama-sama ini untuk membuat satu kebaikan ya. Nah, makanya ini kepada panitianya ya, yang membuat acara seperti ini ya, memulai membuat kebaikan, maka akan mendapatkan pahala kebaikan-kebaikan orang-orang yang mengikutinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita malam ini akan mengadakan istighosah. Ya. Seperti tahun yang lalu, alhamdulillah juga saya juga di sini ya. Tahun lalu kita juga buat istighosah. Terus apa sih istighosah itu? Ya, istighosah ini adalah artinya ini adalah bentuk kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau istighosah ini nggak cuma satu tahun sekali. Nah, setiap hari kita ini butuh pertolongan Allah. Harusnya setiap hari kita istighosah. Ya, menjadi amalan harian kita. Tapi untuk memulainya kita mulai dari 1 tahun sekali ya, 1 tahun sekali. Mudah-mudahan nanti bisa 3 bulan sekali, menjadi 1 bulan sekali, seminggu sekali. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan bisa ngamalin setiap hari. Karena kita ini hakikatnya kita ini butuh pertolongan Allah SWT setiap saat ya. Kita perlu pertolongan Allah setiap saat. Baik kita ini ada masalah, tidak ada masalah, kita ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kehidupan kita ini, kalau kita ini tidak ditolong oleh Allah, sudah ya, hidup kita akan penuh dengan masalah. Masalah nggak pernah selesai, masalah satu belum selesai, bertambah lagi masalah, bertambah lagi, sehingga kehidupan kita ini hidupnya akan dipenuhi dengan kegelisahan, hidupnya dipenuhi dengan kekurangan ya. Meskipun dohirnya ya, dohirnya kelihatan, kalau orang melihat mungkin secara ekonomi ya, ekonominya mapan, orangnya sehat, tetapi kalau kehidupannya tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya tidak akan tenang ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu adalah dengan kita acara istighosah, berzikir bersama ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang ya. Yang namanya hati tenang itu ya, yang namanya hati tenang itu kalau mananya adalah mananya kita akan dicukupi oleh Allah ya, dicukupi keperluannya, dicukupi rizkinya, dicukupi kesehatannya, dicukupi keamanannya, dicukupi keselamatannya ya. Makanya supaya kita yang bercukupnya adalah hati kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian istighosah yang kita buat ini adalah merupakan satu amalan ya, amalan. Dan amalan ini ya, istighosah ini adalah, dan buat kita banyak sekali, telah bermacam-macam ya istighosah yang telah disusun oleh para ulama kita ya. Ini istighosah ini kita ambil, yang akan kita baca adalah diambil dari pondok pesantren Al-Fatah Maktan Temboro ya. Ini dari Torekot Naksabandiyah Khalidiyah ya. Dan juga saya ikut ke Abah Hanom ya, Qadariyah Naksabandiyah ya. Tapi hakikatnya nih Bapak-bapak
kalau kita ini sudah senang ya, meskipun sekarang ini baru kita buat setahun sekali ya, mudah-mudahan nanti diberikan kekuatan. Kalau ibu mau, bapak-bapak mau nanti buat di rumah, buat amalan harian ya, setiap hari dibuat, nanti baru akan datang fadilah-fadilahnya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa akan kita dapatkan satu amalan ini ya? Dari Uzairon mengatakan amalan ini akan bermanfaat pada diri kita. Yang pertama, yaitu harus kita amalkan dengan istiqomah. Amalan kita beristiqomah. Yang kedua, dengan keyakinan akan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan janji-janji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Amalan apapun ya, kalau kita buat, kita dapat amalan dari guru-guru kita, kita buat, syaratnya akan datang kepada kita manfaat, yaitu dilaksanakan, diamalkan dengan istiqomah dan penuh keyakinan ya. Baru kalau kita amalkan dengan istiqomah dan penuh keyakinan, nanti Allah akan wujudkan kekuatannya, manfaat-manfaatnya ya. Seperti halnya ini bagian istighfar ya. Kita biasanya setiap istighfar dimulai dengan istighfar. Di dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang senantiasa melazimkan istighfar ya, melazimkan istighfar, ini maksudnya dia beristighfar gak berhenti ya. Dia melazimkan istighfar, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dari setiap kesulitan dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Ini ada satu kisah di zaman Imam Abu Hanifah ya. Di zaman Imam Abu Hanifah ini, ketika itu diceritakan Imam Abu Hanifah ini dalam perjalanan ini dia kemalaman. Ketika kemalaman, maka dia berniat bermalam di masjid, beritikaf di masjid. Tetapi ketika itu ya, Imam Abu Hanifah ini dia mau bermalam di masjid itu dilarang oleh pengurus masjid itu, oleh marbotnya. Diusir lah, nggak boleh. Itu kehendak Allah juga, kan? Diusir. Nah, ya udah kalau nggak boleh di dalam, akhirnya dia tidur di luar, di emperannya. Tetap saja diusir. Ya, nggak boleh di sini. Harus pergi, mau ditutup, ditutup masjid. Nah, itu di samping masjid itu ada toko penjual roti yang lagi produksi roti. Maka ada orang penjual toko itu melihat Imam Abu Hanifah sedang padahal waktu itu merupakan ulama besar ya, ulama besar, sampai diusir juga. Tapi itu memang tarbiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Imam Abu Hanifah tidak menyalahkan marbot yang usir itu, tapi ini pasti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyalahkan. Ini diusir itu, ini keusir saya itu bukan karena kemauan daripada marbot ini, tapi adalah kemauan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada bagian ketika pemilik toko itu memanggil Imam Abu Hanifah, dipanggilnya bapak sini aja, kalau di kesini nggak boleh kesini, boleh duduk di situ ada dipan, kemudian dipersilakan untuk istirahat, udah istirahat di sini saja. Maka ketika Imam Abu Hanifah itu kemudian masuk, dia beristirahat, enggak langsung tiduran, sambil duduk, sambil dia memperhatikan ini pemilik toko roti yang sedang membuat roti. Dilihatnya di si tukang roti ini, mulutnya ini komat kami saja, nggak berhenti, yaitu membaca istighfar, astagfirullahaladzim, terus nggak berhenti.
Baik saudara, aku lihat kamu ini gak berhenti istighfar terus, bikin roti sekali istighfar, kamu ngaduk tepung yang istighfar, kamu lihat gak pernah berhenti dalam beristighfar. Maka kata pemilik toko tersebut, ya Syekh, sesungguhnya saya ini telah mengamalkan istighfar ini sudah bertahun-tahun, dan selama ini dengan asbab istighfar yang saya buat ini tidak ada satu hajat pun yang tidak ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keinginan saya ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masih ada satu keinginan saya yang belum ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Abu Hanifah bertanya kepada pemilik toko tersebut, "Wahai Tuan, apa satu yang belum ditunaikan hajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala?" "Saya ingin sekali Tuan, ingin bertemu dengan imam besar, Imam Abu Hanifah, tapi sampai sekarang belum pernah saya ketemu." Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, "Oh pantesan saya tadi diusir dari masjid, saya suruh berjalan dari Baghdad sampai sini, itu adalah hanya karena istighfarku. Ya akulah ini Imam Abu Hanifah." Makanya yang bahagia, ya, ini janji Allah SWT. Ini kisah ini diceritakan oleh ulama kita supaya kita ini menjadi kita ini yakin dengan amalan. Istighfar setiap saat. Nanti kalau kita ada punya masalah, insya Allah Allah SWT akan berikan jalan keluar. Ya, maka adik bagi yang juga nanti, ya kita nanti baca sholawat nariyah, ya sholawat nariyah ini fadilahnya juga banyak, akan memudahkan hajat-hajat kita, ya akan memudahkan hajat-hajat kita supaya hajat-hajat yang kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nanti membaca ada sholawat Buddha, ya sholat Buddha itu yang Maulaya sholli wa sallim daiman abadah, ya Rabbi bil Mustafa dan seterusnya, ya ini sholat Buddha. Ini yang pengarangnya adalah Syekh Buddha. Nah, ini juga fadilah yang besar sekali. Kalau kita ingin membiasakan membaca sholat bagi Buddha ini, ya ini diceritakan juga nih, Syekh Buddha ini ketika membaca sholat ini dalam keadaan lumpuh, ya dalam keadaan lumpuh, kemudian kita bermimpi, mimpi ketemu Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah sholawat ini, ya sholawat ini, sehingga dibaca terus sholawat Buddha ini, sehingga akhirnya sembuh dari lumpuh, ya sembuh dari lumpuh, sehingga ketika itu kemudian dia lari ikut sedang ada majelis zikir. Maka Syekh Buddha ini jalan mengikuti hadir di dalam majelis tersebut. Maka duduklah dia di samping seorang ulama. Maka ulama itu begitu melihat Syekh Buddha, "Kamu Syekh Buddha?" Kemudian dia, "Kok Tuan tahu? Kok Tuan tahu?" Kata ulama tersebut, "Saya tadi malam bermimpi kamu sedang baca sholawat ini." Dibaca di sholawat Buddha ini sambil di depan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW saking senangnya kamu baca sholawat Buddha ini, sehingga Rasulullah sambil bergoyang-goyang saking senangnya kamu membaca sholawat Buddha ini. Kemudian dibaca sholawatnya. Nah, padahal orang Syekh Buddha ini belum pernah berkurang itu, tapi ulama itu sudah membaca sholawat Buddha itu persis dengan yang dibacakan oleh Syekh Buddha tersebut, sehingga makanya dinamakan sholawat Buddha. Dan ini ada bagian, ini ada fadilahnya. Ada ulama mengatakan, ya, yang beliau mengatakan kalau kita ini biasakan membaca sholawat Buddha, maka tidak akan pernah kekurangan makanan. Ya, kita kalau biasa nih terbiasa baca sholat Buddha, ini tidak akan kekurangan makanan. Makanya biasanya kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah itu kalau habis tahlilan biasanya ditutup dengan sholat Buddha, biar barokah,
bacanya nggak kurang. Kalau mau hajatan, baca sholat Buddha, ya itu di situ diajarkan oleh ulama-ulama. Dan banyak sekali, ya, sampai nanti kita ini fadilah-fadilah yang akan dibaca di Istighosah ini. Nah, kalau saya baca satu persatu nanti panjang, ya. Tapi ini ada berapa, ya, seperti ya kafi, ya goni, ya fatahu, ya gosya. Ada doa supaya Allah datangkan keperluan-keperluan kita. Ya, kalau kita baca Istiqomah, nanti keperluan-keperluan kita Allah akan datangkan mudahan. Rezekinya akan datang dengan mudah. Allah akan dekatkan rezeki kita. Ya. Kemudian ada juga, ya, nanti ada baca Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah ya azim. Ini juga fadilahnya banyak. Ini zikirnya para makhluk. Sehingga dengan asbab zikir itu, ya, para makhluk ini berzikir membaca Subhanallah yang di Subhanallah yang azim menjadi asbab diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, guru saya, ya, Abdul Ghafur Lamongan mengatakan, ya, ini kalau kita terbiasa membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah ini adalah ada satu kalau salah satu fadilahnya adalah menghilangkan keapesan. Ya, namanya kalau orang lagi apes nih, ya, orang kalau lagi apes, udah umurnya panjang, gak dapat jodoh, ini namanya apes. Lamar kerja sana sini gak dapat, ya apes. Dagang, udah dagang ini, dagang itu gak pernah kebenaran, ya apes. Nah, maka supaya menghilangkan keapesan, ya, ketika yang Ghafur itu mengatakan itu supaya kita kalau sebelum asar sholat sunnah 4 rakaat, ya, 2 rakaat sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. Nah, di dalam hadis dikatakan Allah merahmati orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Ya, maknanya apa? Kalau Allah rahmati, diberikan rahmat oleh Allah SWT, maka masalah kita selesai. Karena sudah diberi rahmat oleh Allah SWT. Apapun masalahnya nanti akan selesai. Nanti kehidupan kita akan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya satu itu, istiqomah dan yakin. Dan syaratnya apa? Istiqomah dan yakin. Ya, ini adalah syarat cuma biar kita ini apesnya hilang. Kalau dagang ya nanti, kalau apesnya orang yang lagi apes apa salah ya, ya nggak kebenaran pokoknya. Dagang salah, kerja salah, punya istri salah, punya suami salah, ya, punya anak salah, nggak punya anak salah. Kalau lagi apes, ya, ini waktu yang makbul adalah yaitu sebelum asar, setelah sholat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat, kemudian baca Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Ya, ini coba bapak-bapak ini diamalkan. Kalau asar ini ada jangan buru-buru komat. Antara azan dan iqamah adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Doa, baca Subhanallah wa bihamdihi dengan niat berdoa supaya keapesan kita dihilangkan oleh Allah SWT, ya. Yang belum punya jodoh, yang belum punya pekerjaan, yang dagang nggak lancar-lancar, nggak ada hasilnya, ya, dagang rugi terus, apa aja, keapesan, baca Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Waktu mustajabnya antara adzan asar sampai iqamah, ya. Nah, kemudian maghribnya, ya, maghribnya membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim, ya, Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim 100 kali. Ini kata Abdul Ghafur, yaitu supaya nanti apesnya hilang, diganti kita menjadi orang yang beruntung. Kalau orang Jawa bilang orang bejo. Nah, kalau orang Sunda bejo. Beruntung orang
ibu-ibu yang dimaksud kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan ini, ya, orang-orang ini ada orang yang hidupnya kayaknya lempeng aja, enak aja, kayaknya nggak pernah susah. Ada orang yang padahal dilihatnya banyak hartanya, rumahnya banyak, anaknya cantik-cantik, gagah-gagah, tapi kayaknya hidupnya sepi aja. Ya, kalau kita perhatikan seperti itu. Makanya tadi yang berada kita baca itu dikasih jasa oleh Abdul Ghafur, yaitu baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa yadid 100 kali maghrib, sebelum maghrib atau ba'da maghrib, waktu mustajabnya. Nah, itu baru nanti subuhnya baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah. Ini supaya datang kepada kita, dunia ini datang kepada kita tanpa kita perlu menghinakan diri. Ya, karena kita ini cari dunia sampai menghinakan diri kita. Ya, sampai menghinakan diri. Namanya menghinakan diri itu adalah sampai kita ini lupa kepada Allah yang memberikan rezeki. Nah, sampai Masya Allah kadang dapat penyaliran kita yang menjemput rezeki kita, tapi sampai kita menghinakan diri, ya, sampai melakukan tindakan-tindakan yang melanggar agama. Ini ada banyak fadilahnya, ya. Makanya hadirin bahagia, ini kita amalkan, ya. Kalau yang senang diamalkan, nah, mudah-mudahan kalau asar baca subhanallah bihamdihi, maghribnya subhanallah bihamdihi subhanallah aladzim, nanti subuhnya subhanallah bihamdihi subhanallah aladzim astagfirullah, supaya nanti kita di apes-apes kita diangkat oleh Allah, diganti menjadi orang yang senantiasa beruntung, kemudian Allah datangkan dunia kita tanpa kita perlu menghinakan diri, ya. Makanya yang bahagia, ya, zikir itu berat, tapi kata Pak Mersa Bang Anom, ya, berat enggak berat, zikir itu harus jalan, harus dikuat-kuatin, ya. Kuat enggak kuat, zikir itu kita harus dikuat-kuatin, karena sumber permasalahan hidup kita adalah karena kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penyakit juga nih, penyakit umat akhir zaman ini adalah salah satunya adalah jahil wal ghaflah. Jahil wal ghaflah, jahil ini sudah tidak tahu, tidak mau tahu, ya, sudah tidak tahu, tidak mau tahu, kalau dikasih tahu ngeyel. Ini orang akhir zaman ini seperti ini, sudah tidak tahu, tidak mau tahu, ya, dikasih tahu ngeyel, ya. Nggak, kalau orang yang tidak tahu kemudian masih mau dikasih tahu, kan nanti dia mau belajar, mau menerima nasihat, ya. Ini umat zaman seperti itu. Kemudian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di dalam kita lagi sholat aja yang kita ingat bukan Allah, ya. Kita lagi mikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak ingat Allah, ya. Ini penyakit. Tapi kalau kita dari untuk menjadi orang yang senang ingat kepada Allah, itu perlu latihan, ya. Salah satu yang membimbing adalah dengan kita buat istighosah, amalan-amalan. Kita cari, ya, kita perlu cari guru, kita bimbingan dan berzikir supaya nanti kita diperintahkan oleh Allah SWT supaya kita ingat kepada Allah SWT dalam setiap saat dan keadaan, dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan, berbaring, supaya kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat akan masuk surga dengan tersenyum-senyum, ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk. Amin amin ya rabbal alamin, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkahi Allah SWT, banyak sekali nih saya nyari fadilah-fadilahnya
sedikit, nanti suatu saat kita sambung lagi. Ya bapak-bapak yang dimulakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan dengan istighosah ini, ya, dengan istighosah ini kehidupan kita senantiasa ditolong oleh Allah SWT. Dosa-dosa kita yang tahun lalu, ya, yang sekarang, yang ke depan diampuni oleh Allah SWT. Semua permasalahan-permasalahan kita, jadi semuanya diselesaikan oleh Allah SWT. Hari ini yang rezekinya masih sempit, mudah-mudahan ke depan dilapangkan oleh Allah SWT. Yang dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Allah SWT. Semuanya senantiasa kehidupannya senantiasa menjadikan kehidupan yang senantiasa ditolong oleh Allah SWT. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang dimana Allah tausiah sedikit ini, ya, sebenarnya banyak sekali kalau kita saya jelaskan satu persatu, ya, nanti panjang lebar, tapi mudah-mudahan ini menjadi pendorong diri kita. Tapi satu yang paling penting adalah dalam satu amalan ini kita buat dengan istiqomah dan penuh keyakinan, baru nanti kekuatan akan Allah berikan kepada kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.